Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan jangan lupa memakai masker apabila harus keluar ataupun sedang bertemu dengan orang lain, sebagai upaya menghindari tertularnya virus corona. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan pada pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, Bu Guru akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dengan mengamati gambar cerita, peserta didik mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Dengan menceritakan sebuah gambar, peserta didik mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita yang tepat. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisa organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Yang terakhir, dengan membaca teks, peserta didik mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara bertanggung jawab. Yuk langsung saja kita ke materi. Anak, apakah kalian suka membaca buku cerita yang di dalamnya terdapat gambar-gambar yang menarik? Atau kalian suka membaca buku komik? Semua itu adalah contoh dari gambar cerita. Apa kalian tahu apa pengertian dari gambar cerita? Ya, gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk sebuah cerita. Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu gambar ilustrasi dengan foto ataupun gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang gambar cerita, kalian dapat melakukan pengamatan dan pahami rangkaian gambar cerita yang ada di buku tema. Gambar tersebut merupakan rangkaian gambar cerita karena di dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Mari kita membuat gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek pada gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Tentukan gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, dan bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Selanjutnya adalah sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati ya. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang akan digambar. Langkah terakhir adalah pewarnaan. Setelah sketsa dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memberi warna sesuai dengan aslinya, dan yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lainnya. Yuk, kita coba untuk berkreasi. Sekarang saatnya kalian membuat gambar ilustrasi. Sebelumnya, kalian dapat menyusun terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambar kali ini adalah hewan kesayanganku. Bu Guru yakin kalian akan dapat mengerjakan tugas ini dengan penuh semangat dan rasa percaya diri. Selanjutnya, kalian dapat menceritakan pada gambar yang ada di buku tema.
Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian ilustrasi pada gambar berikut ini sesuai pemahamanmu ya. Pada gambar cerita yang baru saja kalian kerjakan, gambar tersebut menceritakan seekor kelinci. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Nah, untuk hewan yang lainnya tentu saja memiliki cara gerak yang berbeda. Apa saja dan bagaimana saja cara mereka bergerak? Yuk, kita pelajari. Tahukah kalian bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Untuk mendapatkan penjelasan lebih lengkap tentang hewan vertebrata dan invertebrata, kalian dapat menyaksikan video Bu Guru organ gerak hewan dan manusia setelah video ini berakhir ya. Sekarang mari kita identifikasi alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Perhatikan tabel hewan beserta alat geraknya berikut. Ikan bergerak dengan sirip dan ekor, fungsinya untuk berenang. Amfibi bergerak dengan kaki, fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Hewan amfibi contohnya katak ya. Kemudian pada reptil bergerak dengan kaki, yaitu pada buaya, otot perut pada ular, dan kaki dayung pada penyu yang berfungsi untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Kemudian pada burung menggunakan sayap, yaitu burung kakak tua, dan menggunakan kaki pada burung onta yang fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Kemudian yang terakhir adalah mamalia yang bergerak dengan kaki seperti pada kerbau, sapi, dan kuda. Ada juga mamalia yang bergerak dengan sirip, yaitu pada hewan ikan paus dan lumba-lumba. Kalian sekarang telah mengetahui ya macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Namun ada yang harus kalian ketahui bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda, contohnya pada ikan. Untuk mengetahui, kalian dapat membaca pada teks bacaan yang berjudul Gerak Ikan Dalam Air. Nah, setelah kalian membaca pada teks yang berjudul Gerak Ikan Dalam Air, kalian dapat menemukan ide pokok dan kalimat pengembang pada setiap paragrafnya. Kalian dapat mengisi tabel berikut ini ya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, lebih baiknya kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, terima kasih ya atas perhatian kalian hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam melanjutkan tugas berikutnya. Sampai jumpa besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.